Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dari 11 Kata 3. Kali ini saya akan membuat presentasi MK1 tentang perencanaan dan pengamatan jaringan penerapan FLSM dan VLSM untuk satu gedung minimal 30 ruangan. Later, a few moments later. Later, a few moments later. Pada topologi ini, saya menambahkan satu router, 2 switch, dan 4 PC. Walaupun jumlah user sebenarnya lebih banyak, di sini hanya digunakan beberapa PC sebagai perwakilan untuk mempermudah reputasi. Selanjutnya, saya melakukan perkabelan dengan menghubungkan router ke dua switch. Kemudian, masing-masing switch dihubungkan ke PC sebagai klien. Saya melakukan perhitungan IP address menggunakan metode VLSM dan FLSM. Pada VLSM, jaringan pertama menggunakan IP 10.11.1.0 dengan jumlah 20 user. Sehingga didapat network 0, IP awal 1, IP akhir 30, dan broadcast-nya 31. Prefix yang digunakan adalah 27. Kemudian untuk jaringan kedua, perpindahan ke 32 mengikuti block size dari subnet sebelumnya. Dan menggunakan prefix 28. Lalu untuk jaringan keduanya juga dengan jumlah 10 user. Yang didapatkan network itu 32, IP awal 33, IP akhir 46, dan broadcast-nya 47. Sedangkan pada FLSM semua subnet disamakan. Jaringan pertama menggunakan IP 10.11.2.0. Yang didapatkan network adalah 0, IP awal 1, IP akhir 30, dan broadcast 31 dengan prefix 27. Kemudian, jaringan kedua dimulai dari network 32, IP awal 33, IP akhir 62, dan broadcast-nya 63. Di sini saya akan menjelaskan cara penghitungan IP-nya. IP menggunakan 10.11.1.0, prefix-nya 27. Subnet mask dalam bentuk biner adalah segini. Jumlah subnet didapat dari dua pangkat network, yaitu 111.
sehingga menghasilkan 8. Jumlah host didapat dari 2 pangkat jumlah host, yaitu yang 0000. Dikurangi 2 sehingga hasilnya adalah 30. Blok subnet didapat dari 2 pangkat sisa host, yaitu 2 pangkat 5. Hingga hasilnya adalah 32. MAC range atau kelipatan subnetnya adalah 0, 32, 64, dan seterusnya. Untuk menentukan IP address, kita mulai dari network pertama, yaitu 0. IP awal didapat dari network, terus ditambah 1, yaitu 10.11.1.1. IP akhir didapat dari network berikutnya, yaitu 32 dikurangi 2. Dan menghasilkan 30. Dan terakhir broadcast didapat dari network berikutnya juga dikurangi 1, yaitu 31. A few moments later. Kalau sudah menghitung, klik muter, lalu masuk ke konfigurasinya. Ini pilih aja no. Pertama, saya masuk ke mode enable untuk mengakses konfigurasi komputer. Kemudian saya masuk ke mode konfigurasi dengan perintah konfigurnya terminal. Selanjutnya, saya masuk ke interface FA 0/0 untuk jaringan pertama. Saya memberikan IP address 10.11.1.1 dengan subnet masknya 255.255.254 sebagai gateway jaringan VLSM. Diaktifkan dengan perintah no shutdown dan keluar dari konfigurasi interface. Kemudian saya masuk ke interface FA 0/1 untuk jaringan kedua. Saya memberikan IP address 10.11.2.1. dengan subnet mask yang sama sebagai gateway. Lalu interface diaktifkan dengan perintah no shutdown lagi. Dan keluar dari konfigurasi interface. Selanjutnya saya mengecualikan IP gateway agar tidak diberikan ke klien oleh DHCP.
Saya membuat DHCP pool untuk jaringan VLSM agar klien mendapatkan IP secara otomatis. Saya menentukan network 10.11.1.0. Dengan gateway 10.11.1.1. Kemudian saya menambahkan DNS server agar klien dapat mengakses internet. Setelah itu saya keluar dari DHCP pool. Selanjutnya saya membuat DHCP pool untuk jaringan VLSM. Saya menentukan network 10.11.2.0. Dengan gateway 10.11.2.1. Kemudian saya menambahkan DNS server. Lalu keluar dari konfigurasi DHCP. Terakhir, saya keluar dari mode konfigurasi dan menyimpan konfigurasi. Kalau sudah selesai, pergi ke desktop, IP konfigurasi, pencet DHCP. Lakukan ke semua PC. Kalau sudah, tes kirim Gmail dari komputer satu ke komputer yang lainnya. Kalau sukses berarti berhasil. Kalau misalnya masih violet, tunggu aja sebentar. Lalu tes kembali. Udah, Cok. Later. A few moments later. Jadi kesimpulannya di sini saya pakai VLSM dan FLSM untuk pembagian IP address. VLSM itu lebih fleksibel karena bisa nyesuaiin jumlah user, jadi lebih hemat dan efisien. Sedangkan FLSM itu lebih simpel karena semua subnet itu disamain, tapi jadinya agak boros IP. Dari sini bisa kelihatan kalau FLSM lebih cocok buat jaringan yang kebutuhan usernya itu beda-beda. Sementara FLSM cocok kalau kebutuhannya sama. Mungkin segitu dulu dari saya kesimpulannya. Sekian dan terima kasih.